Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di acara podcast Pokjaluh Lampung Barat. Di samping saya beliau Bapak Ahmad Dartiri SHI. Assalamualaikum, sehat Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan kenakalan ini? Apa sih yang disebut dengan kenakalan itu? Bagaimana kriterianya yang perbuatan itu dikatakan nakal itu seperti apa menurut Bapak? Ya baik. Jadi sebelum kami jelaskan apa sih yang disebut dengan kenakalan itu kan, fenomena yang terjadi di masyarakat ini Bu ya. Jadi seolah-olah kenakalan itu menempel banget pada sifatnya seorang remaja. Padahal orang tua juga pun bisa banyak nakal. yang nakal, anak kecil lebih-lebih. Tapi nanti kita jelaskan. Tapi sebelumnya akan kami jelaskan apa sih kenakalan itu adalah perilaku. Perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, dari aturan-aturan hukum, dari aturan-aturan syariat. Itulah yang disebut dengan kenakalan. Tuh, jadi perilaku seseorang yang menyimpang dari norma-norma sosial ataupun aturan-aturan agama, aturan-aturan perundang-undangan. Nah, inilah yang disebut dengan kenakalan itu. Terima kasih. Terus berikutnya, ini kan ada identik Pak, kenakalan remaja. Padahal itu tadi seperti Bapak sampaikan, yang nakal itu bukan hanya remaja, mungkin usia tua, bisa jadi anak-anak juga lebih banyak yang nakal dikarenakan berbagai hal. Tapi sering kita mendengar bahwa identik kayaknya ini yang dikambing hitamkan itu remaja, sehingga kenakalan remaja. Nah, menurut Bapak, yang dikatakan usia-usia remaja itu seperti apa batasan-batasan umurannya? Ya, jadi yang disebut dengan apa itu namanya remaja itu Bu ya, masa transisi, masa perubahan dari sisi psikologisnya, dari sisi biologisnya dan cara berpikir seseorang. Nah, itu ditandai banyak memang pengertian-pengertian daripada remaja ini menurut para ahli. Tapi setidaknya kita bisa membatasi bahwa ada yang mengatakan usia remaja itu 10 sampai 19 tahun. Ada yang bilang usia remaja itu 12 sampai 21 tahun. Nah, inilah di umur-umur itu 12 sampai 21 tahun ini mereka ini akan mengalami perubahan-perubahan yang di situ itu cara berpikirnya, cara sikapnya itu sangat labil, berubah-ubah gitu Bu. Seperti itu ya? Iya, ini yang disebut dengan remaja itu. Tuh. Berarti bisa disimpulkan bahwa kenakalan remaja ini kenakalan ataupun remaja yang melakukan sesuatu hal yang apa itu keluar dari aturan-aturan yang ada. Itu kenakalan remaja gitu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan yang terakhir, karena kenakalan remaja ini ya hari-hari ini sangat mewabah sih ya enggak, tapi banyak diperbincangkan oleh masyarakat, apalagi kasus bullying, perundungan dan lain sebagainya. Kira-kira
cara bagaimana mengatasi kenakalan remaja ini, volumenya itu tidak terlalu tinggi, minimal bisa dikendalikan, karena kita akui semua punya anak, semua punya remaja. Nah, agar remaja-remaja kita ini bisa menjadi remaja-remaja yang melanjutkan generasi penerus agama yang berakhlakul karimah, berjiwa Qur'ani, dan bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk masyarakat, keluarga, dan bangsa negara. Seperti itu. Silahkan diberikan. Sangat menarik ini Bu ya. Jadi kenakalan remaja ini menjadi fokus prioritas perbincangan. Karena apa? Yang namanya remaja ini masih punya waktu ataupun masa depan yang cerah. Ya. Oleh karena itu jangan sampai remaja ini kemasukan virus-virus yang sehingga rusak akhlaknya sampai pada masa depan cita-citanya ini tidak tercapai karena kenakalannya. Nah ini maka perlu diantisipasi. Yang pertama, remaja ini perlu pengawasan, ya, perlu pengawasan oleh orang tua. Orang tua tidak boleh membiarkan kan gitu, membiarkan, tidak memperdulikan sama sekali, tidak memperdulikan bagaimana kegiatan aktivitas anaknya tersebut. Nah ini bahaya ini. Yang pertama pengawasan. Yang kedua tentunya ketika punya permasalahan, entah itu permasalahannya itu besar ataupun kecil, ketika curhat kepada orang tua harus mau mendengarkan apa yang menjadi curhatan mereka, gitu kan. Yang namanya remaja ini biasanya kan berperilaku atau berbuat sesuatu tanpa berpikir dua kali, ya kan. Cukup satu kali berpikirnya, setelah itu bertindak. Tidak dipertimbangkan hal itu akan membuat mafsadat, kerusakan ataupun manfaat yang banyak, ini tidak dipikirkan. Yang penting berbuat, kan gitu. Iya. Itu. Terus yang ketiga, bukan hanya sebatas memberikan nasihat saja kepada anak-anak, tapi orang tua ini memang harus bisa memberikan suri tauladan, contoh yang baik terhadap anaknya. Contohnya apa? Contohnya ketika orang tua itu memerintahkan kepada anaknya, belajar yang sungguh-sungguh, beribadahlah yang sungguh-sungguh. Tapi kalau orang tuanya tidak mau melaksanakan itu, berarti ini menurut pemikirannya anaknya itu, berarti orang tua saya ini menjadi jargoni, ya kan? Gitu loh. Bisa ujar tapi tidak nggak bisa ngelakoni kan gitu, nggak memberikan contoh. Contoh itu penting betul terhadap keluarga, terhadap anak-anaknya di lingkungan rumahnya. Terus berikutnya, berikan pendidikan yang tepat, gitu loh Bu. Berikan pendidikan yang tepat, yang artinya pendidikan itu tidak membuat anak ini liar ketika tidak dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tetap terpantau kegiatan dan aktivitasnya Pak. Iya, Terus kemudian carikan lingkungan yang mendukung, yang bisa memberikan potensi anak itu baik. Terus yang terakhir itu adalah pastikan mereka bergaul dengan siapa. Bergaul dengan orang yang bisa memberikan warna baik atau bahkan justru memberikan warna jelek. Ini orang tua harus tahu apa yang dilakukan oleh anaknya, termasuk itu dalam pergaulan, tahu tentang pergaulan anaknya. Jangan-jangan mereka bergaul dengan orang-orang yang sukanya mengkonsumsi minuman keras, bahkan sampai pada narkoba. Bahaya ini Bu. Sangat-sangat membahayakan masa depannya dan semuanya. Karena yang namanya narkoba itu bisa merusak segala-galanya untuk masa depan anak. Nah, untuk billah min dzalik ini. Wah, luar biasa ini Pak, pemaparannya sangat memuaskan. Dan tentunya sebelum
kita akhiri, yaitu tadi untuk fenomena kenakalan remaja di masyarakat. Ada sebab, ada akibat, akan tetapi bagaimana sebab itu muncul tentunya pasti ada solusinya. Sehingganya pesan kami kepada orang tua dimanapun berada, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, salah satunya untuk mengatasi kenakalan remaja ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Darjiri tadi. Yang pertama adalah orang tua harus bisa mengawasi apapun aktivitas anak-anak kita, baik di luar rumah, di sekolah ataupun di lain-lain waktu. Yang kedua, orang tua harus bisa menjadi pendengar setia atau mungkin sahabat ya, karena tidak selamanya orang tua itu harus dipatuhi, dituruti semua keinginan, tapi anak juga harus mendapatkan kebebasan untuk curhat, untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya. Yang ketiga, supaya kenakalan remaja ini tidak merajalela, orang tua harus bisa menjadi suri tauladan yang baik. Tentunya ibda binafsik, orang tua dulu yang harus memberikan contoh, bukan orang lain. Kenapa? Karena memang kita sadari bahwa dari 24 jam ini orang tualah yang paling banyak berperan dibanding dengan guru-gurunya. Mungkin seperti itu Pak ya. Dan kemudian yang keempat adalah memberikan atau mencarikan tempat atau wadah untuk mendalami ilmu agama yang baik untuk pembentukan karakter dan potensi ya, sehingga masa depannya itu benar-benar sesuai dengan harapan orang tuanya. Mungkin hanya itu pemaparan tentang kenakalan remaja atau fenomena kenakalan remaja di masyarakat pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya kepada masyarakat umum. Dan apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, ada pesan, silakan. Bagi orang tua, siapapun pasti tidak menginginkan anaknya menjadi orang yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Dalam arti kata, orang tua tidak menginginkan anaknya itu menjadi orang yang nakal. Tapi perlu diketahui bahwa orang tua ini memiliki peran penting untuk anaknya. Berikanlah contoh yang baik dan doakan mereka supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa sekaligus agamanya. Terima kasih sebelumnya Pak atas semua pemaparan materi hari ini, dan saya undur diri. Awalan wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.